Mulai acara Mas minggu siang, Mbak terlebih Ari, dulu. silakan dimulai. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, yang kami hormati para Ketua Tim Kerja, Koordinator Widya Iswara, beserta seluruh pegawai Bapelkes Semarang yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara Juspala edisi ke-17 hari Jumat 12 Juni 2026 secara daring tanpa halangan suatu apapun. Pada edisi Juspala edisi ke-17 akan mengajak kita semua untuk mengenal dan memahami gratifikasi, bentuk-bentuknya, serta bagaimana menyikapinya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pembuka acara, marilah kita memohon keberkahan dan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta kepada air. Hadirin, persilakan duduk dengan sikap siap. Berdiri dipersilahkan duduk dengan sikap istirahat. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya sambutan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang kepada Bapak Hudori SNKM kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. dan salam sejahtera yang saya hormati para Katim Kerel di lingkungan Bapelkes Semarang, juga para widya suara, serta seluruh pegawai di lingkungan Bapelkes Semarang yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siang hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka Juspala edisi yang ke-17 yang hari ini mengangkat tema mengenal gratifikasi guna menjaga integritas diri. Ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Arif Kurnia, dan juga seluruh pegawai yang telah hadir pada Juspala siang hari ini. Ini yang masuk baru 32 ya.
Tolong yang ada di kiri kanannya, yang satu timker, untuk diingatkan kepada teman-temannya, mengingat pentingnya jus pala, apalagi ini terkait dengan gratifikasi yang merupakan concern dari kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur di tahun ini kita telah mendapatkan eh, apa namanya penghargaan untuk UWPK nasional. Tentunya ini menjadi amanat buat kita untuk senantiasa menjaga integritas kita sama-sama. Kita senantiasa harus saling mengingatkan, harus saling apa namanya antisipasi dan juga tentunya memperhatikan semuanya terkait hal-hal yang berkenaan dengan gratifikasi ini. Karenanya harus senantiasa mengingatkan seperti kegiatan siang hari ini juga sarana kita untuk saling mengingatkan karena pentingnya apa namanya integritas dan anti gratifikasi atau tidak menerima gratifikasi untuk kita semuanya. Secara lebih jelas nanti tentunya Mas Arief akan menjelaskan karenanya kepada seluruh pegawai untuk bisa meluangkan waktu sejenak ya atas kesibukannya eh, demi untuk kita sama-sama sharing session ini untuk tentunya dari kita untuk kita semuanya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada segenap pegawai yang telah hadir mengikuti kegiatan Juspala pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semuanya dan terutama kepada narasumber mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan untuk Mas Arief. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah memberikan sambutan dan membuka secara resmi Juspala edisi ke-17. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti Juspala edisi ke-17 yaitu mengenal gratifikasi guna menjaga integritas diri yang akan disampaikan oleh Mas Arief Rahmat Kurnia, Sekjen Gizi NPH, dan akan dimoderatori oleh Mas Diananda Saktika Nugraha MP. Saya dan waktu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak Ibu, saya izin untuk menemani Mas Arief untuk apa sharing Juspala untuk eh, kali ini. Yang terhormat Kepala Bapelkes Semarang yang kami hormati para ketua tim kerja, koordinator WI, dan narasumber yang berbahagia, Bapak Ibu peserta Juspala. Puji syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kegiatan Juspala edisi ke-17 dengan tema mengenal gratifikasi guna menjaga integritas diri. Tema yang penting bagi kita sebagai ASN karena integritas merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih banyak dan mungkin refreshment ilmu ya. Investment ilmu mengenai gratifikasi dan mengenali bentuk-bentuknya serta mengetahui langkah yang tepat dalam menyikapinya. Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber Juspala edisi 17 kali ini dengan Mas Arief lagi yang Oke. sudah tidak asing ya, sudah yang 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 paling sering sharing pengetahuan yang memang pengetahuannya memang banyak ya Mas Arief ini. eh Seringkali kita mendengar gratifikasi nggih, Bapak Ibu, namun dalam prakteknya masih eh, kadang kita bingung
tentang apakah semua pemberian itu termasuk gratifikasi dan bagaimana jika pemberian tersebut dilakukan untuk sebagai ucapan terima kasih dan apa yang harus dilakukan ASN ketika menerima pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi itu. Nah, marilah kali ini kita akan eh, menerima pengetahuan tentang gratifikasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Arief. Tanpa berlama-lama, marilah eh, kepada Mas Arief kami persilahkan tempat dan waktunya. Monggo, Mas Arief. Iya, baik. Terima kasih Mas Nanda yang sudah menemani saya di siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Pak Budori, selaku Kepala Bapelkes Semarang, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Katim Kerja, Koordinator, dan rekan-rekan pegawai semuanya. Jadi di siang hari ini saya akan menyampaikan tentang gratifikasi, terutama bagaimana mengenali gratifikasi guna menjaga integritas diri. Ya. Jadi memang materi gratifikasi ini memang sudah berkali-kali disampaikan dan juga dalam meraih WBK juga berkali-kali ya kita sudah menguatkan kembali tentang gratifikasi. Namun di awal tahun ini KPK mengeluarkan peraturan baru ya, peraturan KPK nomor 1 tahun 2026 tentang gratifikasi sehingga ada beberapa perubahan dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, sebelum saya mulai ke materi, mungkin saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu semua. Kira-kira apakah definisi dari gratifikasi itu yang sepaham Bapak dan Ibu? Ada yang mau berpendapat mungkin kira-kira definisi gratifikasi apa yang sepaham Bapak dan Ibu semuanya? Ya, mungkin saya panggil aja ya biar cepet ya. Mungkin yang paling muda masuk PNS-nya dulu deh Mbak Tini. Kira-kira Mbak Tini gratifikasi itu apa Mbak Tini? Iya. Iya, iya Pak, Hmm. gratifikasi menurut saya itu Hmm. eh, menerima yang bukan hak kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tini. Jadi menerima yang bukan hak kita ya. Jadi secara umum ya, itu pengertian yang masuk sebagai korupsi tapi belum spesifik ke gratifikasi. Nah, nanti kita akan coba lihat ya secara lebih mendalam apa sih yang dimaksud sebagai gratifikasi. Nah, eh, Bapak dan Ibu semuanya, karena waktu saya hanya 1 jam, mungkin interaksinya tidak akan terlalu banyak, tapi saya akan fokus dulu menyampaikan poin-poin penting tentang apa itu mengenal gratifikasi, ya, dan bagaimana mengenal gratifikasi ini bisa kita gunakan untuk menjaga integritas diri kita. Untuk bagian pertama, saya akan memaparkan tentang pengantar dan dasar hukum dulu. Jadi, peraturan tentang gratifikasi ini tentu diawali dengan Undang-Undang Anti Korupsi, yang kemudian ada di peraturan KPK, juga ada Permenkes yang mengatur tentang gratifikasi. Nah, esensinya dari sana, yang kemudian nanti kita akan sama-sama perdalam tentang pengertiannya, apa itu yang dilarang, dan apa yang diperbolehkan, dan siapa saja sih yang dilarang menerima gratifikasi. Yang pertama adalah tentang landasan hukum, utama tentang gratifikasi. Nah, landasan hukum tentang gratifikasi itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada 30 jenis korupsi yang bisa dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar, di mana salah satunya adalah gratifikasi. Nah, kemudian juga ada Per KPK nomor 1 tahun 2026, ini adalah peraturan terbaru tentang gratifikasi yang mengubah Per KPK 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya antara yang baru dan yang lama, terutama yang harus kita perhatikan adalah batasan nilai.
pengecualian yang tidak perlu dilaporkan terkait dengan gratifikasi. Kemudian yang ketiga adalah Permenkes. Jadi Permenkesnya masih yang lama ya, Permenkes 1 tahun 2022 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, di sini mengatur banyak hal, terutama tentang sponsorship dan juga tentang unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Nah, sejauh ini saya cari tahu memang belum ada ya Permenkes yang baru untuk menindaklanjuti Per KPK 1 2026. Nah, dari Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kita lihat dulu definisi dari gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Nah, gratifikasi sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Junto Undang-Undang 31 tahun 99, ya. Pengertiannya adalah pemberian dalam arti luas ya. Jadi betul tadi Mbak Suartini kaitannya adalah pemberian yaitu dalam arti luas ya. Dalam arti luas ini apa maksudnya? Ya termasuk uang, barang, rabat itu diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket hingga fasilitas lainnya. Jadi gratifikasi ini pada intinya itu adalah pemberian apapun ya. Jadi apapun jenis pemberian itu kepada kita semua itu bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Nah, siapa sebenarnya yang menjadi objek gratifikasi itu yang dilarang untuk menerima? Nah, larangan gratifikasi ini berlaku untuk semua ya, baik pegawai negeri dan penyelenggara negara. Nah, pegawai negeri di sini ya artinya bukan hanya pegawai negeri sipil ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Tipikor ya dan juga pasal 1 ayat 2 Permenkes nomor 1 tahun 2022, pegawai negeri yang dalam hal ini adalah pegawai Kementerian Kesehatan itu mencakup siapa saja yang bekerja di lingkungan Kemenkes ya. Berarti dalam hal konteks ini adalah yang ada di Bapelkes Semarang. Baik itu pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai lainnya. Pegawai lainnya siapa maksudnya? Maksudnya termasuk tenaga honorer dan juga outsourcing atau insourcing yang gajinya bersumber dari keuangan negara atau instansi. Ya, jadi tetap sama meskipun PNS kan gajinya langsung dari negara dan kalau outsourcing kan gajinya ditransfer ke PT dulu baru PT ke masing-masing outsourcing. Nah, kedua-duanya sama-sama tidak boleh menerima gratifikasi. Sama-sama terikat dengan Per KPK nomor 1 tahun 2026. Jadi untuk seluruh pegawai Bapelkes Semarang tanpa terkecuali itu semuanya dilarang menerima gratifikasi. Nah, sekarang konsekuensinya apa sih ancamannya untuk gratifikasi? Nah, gratifikasi ini teman-teman meskipun hal yang biasa kita dengar ya, tapi ada ancaman yang nyata ya. Sanksinya itu berat ya kalau sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001. Yang pertama adalah pidana penjara seumur hidup karena dianggap melakukan kerugian negara. Yang kedua, penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan juga pidana denda 200 juta hingga 1 miliar. Kenapa? Karena dianggap sebagai suap. Jadi berat Bapak dan Ibu ya gratifikasi itu, karena kalau sudah masuk ke ranah pidana, gratifikasi itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah gratifikasi, tetapi juga akan dilihat sebagai suap, yang itu artinya masuk sebagai salah satu tindak pidana korupsi, sehingga konsekuensi hukumnya itu Bapak dan Ibu bisa dihukum ya sampai dengan seumur hidup, atau paling singkat 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan ditambah lagi denda 200 juta hingga dengan 1 miliar rupiah. Nah, namun sanksi yang seberat itu ada pengecualiannya di pasal 12C bahwa sanksi pidana dan anggapan suap tidak berlaku kalau taat pada aturan pelaporan. Jadi boleh kok menerima gratifikasi kalau setelah itu dilaporkan. Ya, jadi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima. Nah, laporannya ditujukan kemana? Boleh ke UPG Kementerian Kesehatan, dalam hal ini UPG yang ada di Bapelkes Semarang, atau bisa juga langsung ke KPK ya. Namun saat ini biasanya lebih banyak diarahkan langsung ke KPK melalui gratifikasi online. Ya, nanti kita akan bahas ya caranya gimana melaporkan ke gratifikasi online. Nah, kalau kita sudah melaporkan, ini otomatis akan menggugurkan ancaman pidana suap. Jadi kalau sudah kita laporkan, gratifikasi yang kita terima, otomatis sudah tidak ada lagi yang bisa menuntut itu sebagai tindak pidana suap, karena memang sudah dilaporkan sebagai sebuah gratifikasi dan sudah dikembalikan kepada negara.
Jadi nanti akan ada surat dari KPK yang menyatakan bahwa gratifikasi sudah dilaporkan, ya, sehingga tidak bisa dituntut sebagai suap. Nah, kita masuk ke yang kedua, kategori gratifikasi. Jadi kalau tadi kita sudah tahu nih dasar hukumnya, sudah tahu siapa saja yang tidak boleh menerima, kemudian sudah tahu ancaman pidananya, ya. Selanjutnya kita masuk ke kategori gratifikasi. Nah, apa sih bedanya gratifikasi yang wajib dilaporkan atau ditolak dan gratifikasi yang dikecualikan dari kewajiban lapor? Nah, yang pertama nih, gratifikasi itu ada dua jenis yang wajib ditolak, satu wajib dilaporkan. Nah, wajib ditolak adalah gratifikasi yang dianggap pemberian, ya, pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas instansi atau dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, misal nih Bapak Ibu Widyaswara katakanlah menerima pemberian dari peserta latsar. Nah, peserta latsarnya ini minta supaya diluluskan katakanlah. Nah, itu wajib untuk ditolak. Ya, karena dalam hal itu masih ada hubungan kewajiban yang dimana seorang pengajar itu kan harus memastikan bahwa materinya tersampaikan dan peserta ini bisa lulus atau tidak lulus. Nah, sehingga tidak boleh dalam konteks tersebut menerima pemberiannya. Karena memang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Yang kedua, wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan itu ya semua penerimaan gratifikasi, baik yang kita terima ataupun kita tolak, itu wajib dilaporkan kepada UPG atau kepada KPK kalau tidak masuk ke kriteria pengecualian. Nah, terkait dengan pidana gratifikasi, ini ada yang namanya beban pembuktian. Jadi di dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 itu ada pasal ya di mana mengatur spesifik tentang beban pembuktian apakah suatu pemberian itu dianggap gratifikasi atau tidak. Kalau ya pemberiannya itu ya bernilai 10 juta atau lebih, maka pembuktiannya bahwa itu bukan suap ada pada penerima. Jadi kalau misalnya menerima 100 juta, berarti penerima ini harus membuktikan bahwa uang yang saya terima bukan gratifikasi. Ya, bisa jadi jual beli rumah atau jual beli motor dan sebagainya. Tetapi kalau pembuktian untuk gratifikasi di bawah 10 juta itu ada di tangan penuntut umum atau dalam hal ini jaksa ya atau penyidik gitu ya. Dan jadi jaksa atau penuntut umum ini yang harus membuktikan apakah uang 10 juta yang diterima atau di bawah 10 juta ya jadi 9,99 lah 9.900.000 itu betul gratifikasi atau pembelian atau hanya uang yang lain gitu. Jadi itu terkait dengan beban pembuktiannya ya. Tapi tentu ya supaya tidak berurusan dengan hukum ya sebaiknya ditolak. Nah, selanjutnya apa ini gratifikasi yang dikecualikan? Nah, kalau yang dikecualikan ini yang dianggap sebagai pemberian yang berlaku umum. Jadi yang biasalah yang memang wajar itu saling memberi di dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, pengecualian ini diatur dalam pasal 2 per KPK nomor 1 tahun 2026 ya. Jadi sudah list yang terbaru. Yang pertama pemberian dari keluarga nih, orang tua, mertua, anak, saudara sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Nah, kalau ada konflik kepentingannya apakah bisa jadi gratifikasi? Bisa ya. Sudah ada kasusnya dari korupsinya Pak Andi Malarangeng dengan Rizal Malarangeng. Nah, Rizal kan adiknya ya memberi ke ke kakaknya, nah itu termasuk gratifikasi dan akhirnya dipidanakan. Jadi dianggap sebagai proksi itu. Nah, kemudian keuntungan saham, investasi, manfaat koperasi ini yang berlaku umum, nah itu bukan gratifikasi ya. Jadi manfaat dari koperasi tidak perlu dilaporkan ke UPG karena memang bagian dari gratifikasi yang dikecualikan. Kemudian seminar kit, sertifikat, tas dari kegiatan resmi kedinasan ya, misal ada acara webinar, seminar atau lokakarya, workshop dan sejenisnya. Nah, itu ada seminar kitnya, kemudian diberikan, nah itu tidak wajib dilaporkan karena dianggap pemberian yang berlaku umum. Kemudian hadiah promosi ya, pulpen kalender ya, mungkin teman-teman menerima kalender dari Babelkes Semarang, nah itu nggak masalah atau menang kuis di sekolah terus dikasih hadiah dari
souvenir, nah itu juga tidak masalah karena sebagai hadiah promosi berlogo karena dianggap sebagai bagian dari promosi untuk Bapelkes Semarang. Kemudian yang selanjutnya kompensasi profesi luar dinas yang sah dan bebas konflik kepentingan. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu katakanlah mengajar di luar atau punya proyek penelitian di luar atau proyek-proyek yang lain, nah itu sah ya, diperbolehkan untuk diterima. Karena sesuai dengan profesi di luar dinas yang sah, tapi ingat ya catatannya adalah di luar konflik kepentingan. Ya, jadi bukan yang memungkinkan adanya konflik kepentingan, jadi yang secara aman ya. Jadi yang tidak ada hubungan kepentingannya itu. Dan yang terakhir honorarium ya narasumber ya. Transport sesuai SPM, instansi tanpa pembiayaan ganda. Jadi kalau pembiayaan ganda gimana ya itu masuk gratifikasi yang harus dilaporkan ya. Tapi kalau pembiayaannya satu sesuai dengan standar biaya resmi itu dikecualikan, tidak perlu dilaporkan ke UPG ataupun ke KPK. Kemudian batasan nilainya ya. Yang terbaru sesuai per KPK 1 2026 itu adalah 1,5 juta ya per pemberi atau per acara ya. Jadi kalau misalnya ada acara pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikoh, potong gigi, sunatan, khitanan dan sebagainya, itu per pemberi paling banyak memberikan 1,5 juta. Nah, kalau 1,5 juta itu kelewat, misal nih mendapatkan 2 juta, ya maka yang lebih itu 500 ribunya wajib untuk dilaporkan. Jadi pemberian itu yang dianggap wajar saat ini 1,5 juta per pemberi. Kemudian yang kedua sesama rekan kerja nih kita yang ngasih teman kita katakanlah pisah sambut ya. Oh iya tapi catatan ya kalau sama rekan kerja ini tidak boleh dalam bentuk uang ya. Tidak boleh dalam bentuk uang. Jadi pemberiannya bukan dalam bentuk uang. Nah, entah itu dalam pisah sambut, pensiun, ulang tahun atau oleh-oleh dan sebagainya maksimal 500 ribu per orang per pemberian dengan total maksimal 1.500.000 dalam 1 tahun dari orang yang sama gitu ya. Jadi memberikan oleh-oleh ke temannya boleh nggak boleh ya, memberikan menjajan membelikan apa gitu boleh. Tapi yang jelas bukan memberikan dalam bentuk uang. Jadi ini khusus untuk pemberian-pemberian dalam bentuk lain, entah kue, entah souvenir, entah yang lain. Nah, itu boleh dengan biayanya atau besarannya maksimal 500 ribu per orang per pemberian dengan total maksimal 1,5 juta dalam 1 tahun. Nah, bedanya apa dari peraturan yang lama ya dari per KPK 2019 bedanya adalah jumlah pemberiannya. Jadi kalau di yang lama ya dalam acara pernikahan adat itu pemberiannya maksimal 1 juta di per KPK 2019. Nah, di 2026 ini dinaikkan 500 ribu jadi 1,5 juta. Kemudian pemberian per rekan kerja, kalau dulu maksimal per pemberian 300 ribu, kalau sekarang maksimal sampai dengan 500 ribu. Kemudian batas tahunan rekan kerja, kalau dulu pemberiannya per tahun itu dari satu orang yang sama maksimal 1 juta rupiah, kalau saat ini maksimal 1,5 juta rupiah. Jadi KPK melakukan pelonggaran sesuai dengan inflasi yang ada. Jadi dengan ruang ini harapannya pelaporan itu bisa lebih tertib lagi dan kemudian pemberian itu juga bisa lebih dibatasi supaya tidak melebihi batasan atau limit yang ada. Nah ini pengecualian yang lainnya ya tadi ya acara pernikahan ya maksimal 1,5 juta per tamu. Kemudian kalau perayaan rekan kerja ingat ya bukan uang maksimal 500 ribu. Oh dan satu lagi karangan bunga ya contohnya ya. Misal karangan bunga katakanlah tentang selamat telah menjabat atau yang lain, nah itu boleh ya. Itu dianggap sebagai pemberian yang wajar ya, baik itu dalam bentuk promosi, duka, selamat dan yang lainnya. Ini contoh pengecualian yang lain yang bebas lapor. Nah, kemudian bagaimana kalau yang diterima adalah barang yang mudah rusak? Nah, sesuai per KPK 1 2026 dan Permenkes 1 2022 ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu menerima parcel atau pemberian makanan atau minuman yang mudah rusak, yang sebaiknya dilakukan adalah tolak dan kembalikan secara halus. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sudah menolak, tanggung jawabnya hanya menolak itu saja gitu. Dan tinggal melaporkan ke UPG kalau sudah terjadi penolakan. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak menolak pembelian tersebut, ya,
dan memang tidak bisa ditolak, itu bisa disalurkan sebagai bantuan sosial baik ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan. Jadi boleh ke pihak-pihak yang membutuhkan, tetapi penyalurannya harus tetap ada laporannya ya ke UPG ya disertai dengan bukti dokumentasi penyerahannya. Jadi tidak sekedar diklaim bahwa sudah dibagikan, tapi dilaporkan, kemudian ada dokumentasi bahwa itu sudah diserahkan kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima. Kemudian pelaporannya seperti apa? Ya, jadi untuk mekanisme pelaporan di lingkungan Kementerian Kesehatan itu ada sedikit perbedaan ya, di mana kalau dulu mungkin kita dianjurkan juga melaporkan ke UPG, kalau saat ini kita lebih banyak dianjurkan untuk melaporkan langsung ke KPK melalui aplikasi gratifikasi online ataupun apps Goal KPK. Nah, kalau melaporkannya ke UPG, Kemenkes, nah maka yang harus dilakukan pertama pegawai yang menerima ini wajib lapor ya dan kemudian mendokumentasikan nilai serta pihak pemberinya. Jadi didokumentasikan dulu, kemudian maksimal 10 hari kerja itu dilaporkan ke UPG, entah itu melalui form atau aplikasi Google Form ya dari UPG Kemenkes. Kemudian setelah diterima oleh UPG, maka UPG akan meneruskan laporan itu ke KPK ya. Jadi UPG itu tidak memutuskan sendiri ya, tapi kalau misalnya ada yang sekiranya terlalu besar dan sebagainya itu nanti akan dilaporkan ke KPK yang paling lambat 10 hari kerja sejak laporan masuk ke UPG. Nah, kemudian nanti KPK yang akan memberikan penetapan status barangnya apakah milik negara atau milik penerima maksimal 30 hari kerja di mana keputusannya akan dikirimkan via UPG. Jadi tidak dikirimkan langsung ke pelapor tapi melalui UPG. Ini kalau dilaporkan melalui UPG. Tetapi kenapa kita perlu melaporkan ke UPG? Karena UPG ini adalah partner ya dalam menegakkan integritas. Dan UPG ini tidak hanya ada di pusat ya, tapi juga di eselon 1 dan unit pelaksana teknis. Nah, karena sebagai partner, jadi tugasnya UPG itu menerima, menganalisis, dan memfasilitasi pelaporan ke KPK, juga melakukan pemeliharaan barang titipan, dan melindungi identitas dan memberikan perlindungan bagi keamanan pelapor. Jadi itu yang dilakukan oleh UPG. Tapi kalau misalnya melaporkan langsung, apakah boleh? Ya, tidak masalah. Ya, jadi kalau melaporkan langsung, bisa langsung ke website KPK, yaitu goal.kpk.go.id atau dengan aplikasi Goal KPK ya ada di Android dan Apple Store. Nah, alurnya ya pelaporan gratifikasi secara individu itu Bapak dan Ibu mengisi formulir ya, formulirnya di goalkpk.go.id, kemudian disampaikan laporannya ya. Kalau Goal KPK berarti melalui aplikasi Goal gratifikasi online atau kalau datang langsung juga diperbolehkan. Kemudian laporan gratifikasi diterima, nah petugas KPK melakukan verifikasi, analisis, dan penetapan ya, apakah termasuk gratifikasi atau tidak. Nah, kalau misalnya ini tidak lengkap ya laporannya, ya KPK akan meminta revisi, ya meminta kelengkapan dan keterangan kepada pelapor. Kalau misalnya lengkap, maka pelapor akan mendapatkan SK penetapan gratifikasi dan pemberitahuan tagihan 1. Ya, jadi, loh, kenapa saya malah suruh bayar ya? Jadi memang kalau misal ada pilihannya nanti ketika melaporkan gratifikasi, jadi bisa katakanlah barangnya kita miliki, tapi kita mengganti sejumlah uang ke KPK, atau bisa juga barangnya kita kembalikan. Ya, kalau misalnya barangnya kita miliki, maka itu harus dikembalikan dalam bentuk uang ke negara. Kalau misalnya kita memilih mengembalikan barangnya, maka barangnya harus diposkan ke KPK. Tuh, ya. Jadi itu hasilnya kalau dari pelaporan di Goal KPK. Apa saja yang dibutuhkan untuk melaporkan ke Goal KPK? Yang pertama tentu identitas penerima, jadi NIK, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Kemudian yang kedua informasi pemberi gratifikasi, jadi siapa yang memberikan, terus jabatannya apa, kemudian posisinya di mana, dalam kondisi apa, ya. Kemudian jabatan penerima gratifikasi,
kemudian tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, kemudian jenis gratifikasi yang diterima, apakah uang, barang, dan yang sebagainya, kemudian nilai gratifikasi yang diterima, kemudian kronologisnya, ya, peristiwa penerimaan gratifikasi, kemudian bukti, dokumen, atau data pendukung terkait dengan laporan gratifikasi. Jadi harus disiapkan, entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain, yang itu kemudian bisa mempermudah nanti KPK dalam menilai apakah pemberian itu masuk sebagai gratifikasi atau tidak. Tuh. Nah, itu untuk pelaporannya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mari kita berkomitmen untuk membangun Babelkes Semarang yang berintegritas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, Bapak dan Ibu semuanya? Saya kembalikan ke Mas Nanda. Oke, terima kasih. Mas Arief sudah menyampaikan materi yang sangat informatif ya, mengenai pentingnya menjaga integritas melalui pemahaman yang benar tentang gratifikasi. Silakan Bapak Ibu yang apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan, atau masih ada keraguan terkait tentang pemberian hadiah atau apa, monggo bisa ditanyakan ke Mas Arief. Izin tanya Mas Nanda. Monggo, siapa tadi Mbak Teti ya? Ya, Monggo ya, agak silahkan. penasaran aja terkait barang-barang yang hasil gratifikasi yang disimpan KPK itu nantinya dilelang atau gimana ya, Mas? Sama uangnya itu termasuk PNBP atau apa ya? Itu aja sih tadi. Oh, Kasih. ya karena bendara ya Mbak Teti ya tanya apa NBP. Ya, jadi ya terkait dengan barang-barang yang diterima oleh KPK ya. Jadi memang KPK ini eh, menerima banyak ya barang dari pelaporan-pelaporan gratifikasi se-Indonesia ya. Jadi tidak hanya Kemenkes tapi juga kementerian dan lembaga yang lainnya. Nah, barang-barangnya dikemanakan sih kalau sudah masuk ke KPK? Nah, biasanya itu dari KPK tidak langsung disimpan KPK tapi diserahkan ke Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu. Jadi dimasukkan ke sana. Nah, uangnya buat apa? Nah, uangnya itu apakah masuk ke PNBP atau tidak? Nah, itu nanti ada beberapa ketentuannya kalau terkait dengan uang yang dari gratifikasi. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, ya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, nah uangnya itu nanti akan dikembalikan ke negara. Jadi sebagai em, penerimaan negara yang itu bukan termasuk ya PNBP ya penerimaan negara yang itu bukan termasuk pajak ya jadi dia akan masuk ke situ ya dikembalikan biasanya nanti di akhir tahun. Nah sedangkan untuk barang-barangnya nanti biasanya akan dilelang, jadi nanti ada lelang setiap tahun di KPK. Nah itu bisa diikuti kalau Bapak dan Ibu tertarik ya, jadi barang-barang gratifikasi termasuk barang-barang sitaan koruptor itu nanti semuanya akan dilelang di situ dan juga nanti bisa beli ya. Jadi mungkin hari ini sudah banyak ya kontennya ya Kak, di Instagram biasanya. Nah, itu tidak bisa diikuti oleh semua orang tapi memang harus jeli ya mengeceknya ya karena memang barang-barang yang disimpan oleh KPK itu meskipun disimpan di Dirjen Perbendaharaan Negara ya juga tidak semuanya langsung bisa digunakan ya. Jadi ada yang katakanlah berkas-berkasnya tidak lengkap, ada juga yang hanya ada barangnya saja tapi persyaratannya tidak ada. Nah, itu yang betul-betul harus dicek kalau teman-teman memang berminat untuk mengambil atau istilahnya apa bidding ya, bidding untuk lelang barang-barang gratifikasi. Jadi kurang lebih begitu Mbak Teti. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, sama-sama. Sarip tanya, Iya, Bu Tina. kalau misalkan misalkan ada tamu gitu ya, terus dia Hmm, ngasihnya kalau plakat kan enggak ya, ya kan. nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. misalnya dia ngasihnya itu apa ya,
batik gitu ya, batik Hmm. untuk saya gitu ya selaku Hmm. Katim kerjasama gitu Hmm. kan. Terus dikasihnya sate gitu ya, sate Hmm. sak kardus ngono kae. Hmm. Itu kan berarti masuk masuk kan eh, nolaknya kan sudah nolak kan, tolak Hmm. tolak tolak gitu kan. Tapi Hmm. akhirnya barang itu kan dilaporkan ke OPG kan Mas. Ya, Nah, betul. penyalurannya kemana? Kalau yang apa yang tadi makanan kan kita Hmm. serahkan ke yang membutuhkan. Kalau yang Hmm. batik tadi dikirimkan atau gimana ya? Oh, Soalnya oke. Hmm. kita juga pernah ya buarin ya dulu ya. Kita dapat itu terus disimpan kemana ya? Itu payung, batik-batik, anduk gitu. Ya. Oh ya, itu berarti terkait UPG kita ya. Mm-mm. Ya. Kalau terkait UPG kita, mungkin tanyanya coba kita tanya ke Mbak Palupi, mungkin Mbak Palupi. Gimana Mbak Lupi tadi yang ditanyakan Bu Tina? Oh, kalau yang ditanyakan Bu Tina, kalau yang itu aku nggak tahu ya. Kalau yang di Salaman ada masih di kayak di lemari gitu, Mas, masih simpan. Hmm. Saya pernah bilang sama Pak Doi kan, Pak, ini ada Hmm. barang. Kalau KPK dilelang ya. Nah, aku pernah KPK sempat dilelang. tanya, Pak, ini mau dilelang atau enggak? Jangan dilelang. Udah biarin aja di situ. Tapi kita ada di lemari masih barangnya ada. Nanti kalau banyak berarti tambah rusak barangnya atau tambah akeh barangnya, Mbak? Lemari nggak cukup. Kalau yang di sini itu kayak apa itu yang wadah makanan itu apa namanya? Tepak, Toples, tepak. toples, Oh, toples. hmm, Oh, iya. toples, terus dompet. Nah, dompet kan bisa rusak juga ya. Rajut itu kayaknya enggak deh, rajut. Oh, dia tetap bisa rusak, Mbak. Ya kain ya, kayak gitu Nah, di sini. tambah lawas. Terus sama Apa nggak kemarin ada ada satu set. mekanisme, Mbak Lupi, mekanisme untuk apa? Untuk ini setelah diterima mau diapain gitu. Kayaknya perlu juga deh ya, kayaknya ya. Nah, kayaknya Heeh. kemarin mau dilelang, tapi sama Pak Wardoyo kan alurnya bisa dilelang tuh. Itu Mm-mm. saya tanyakan, tapi Pak Wardoyo belum berkenan untuk melakukan lelang gitu. Makanya masih Mm. disimpan. Oke, Hmm. ya udah. Itu Oke. aja sih. Kalau yang Semarang siapa sih UPK-nya Semarang? Saya tapi baru tahun ini sih. Oh iya, tapi kita udah jarang-jarang sih menerima ya. Hmm. Tadi pakai contoh aja. Ya oke Mas Ari, matur nuwun. Ya sama-sama ya. Jadi tim UPG kita kalau yang tahun ini ada Pak Haji Wardoyo, kemudian saya dan juga Mbak Palupi ya. Jadi memang saya baru masuk tahun ini, jadi memang kurang paham juga ya kalau yang sebelumnya dikirimkan kemana. Tapi ya tadi ya sesuai yang dijawab Mbak Palupi ya. Berarti selama ini mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan ya dan sudah melaporkan gratifikasi masih disimpan barangnya oleh UPG. Nah nanti untuk kelanjutannya nanti kita tunggu ya kebijakan-kebijakan selanjutnya. Ya, ya jawabannya normatif ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau dikonfirmasi ya atau dikonfrontir, enggak ding ya konfrontir ya, didiskusikan ya. Izin Mas Arief. Ya silakan Mbak Nikma. Ya, J. Kalau misalnya ini kan lagi banyak yang apa ya, akhir sanah gitu ya. Oh, harus sana Ada ya. bingkisan dari wali murid ke Mm-mm. sekolah, bukan ke guru, Oh, I see. tapi ke sekolah. Nah, itu Mm-mm. kan ini sudah selesai nih anak-anak. Jadi tidak ada Mm. maksud apapun gitu, hanya ucapan terima kasih saja mungkin dalam bentuk misalnya apa ya jam dinding untuk kelas-kelas kayak gitu atau kipas angin karena melihat loh kok kelasnya kok nggak ada kipas angin ya terus Mm. dibelikanlah sama wali murid itu kipas angin kayak gitu untuk dipasang di kelasnya Mm. kayak gitu termasuk gratifikasi juga nggak ya Durhat. Nah, ini ya ini Gratifikasi gak apa-apa, tapi gratifikasi sing dibolehkan apa enggak? nah, ini Subhat ya. nih. Soalnya nasib anak-anak sakit Mbak Nimah yo. Penasan yo. Oh, Gimana soalnya kemanasan sih. Oh ya, jadi gini ya. Jadi terkait dengan pemberian ke instansi ya, dalam hal ini ya ke sekolah ketika kelulusan. Apakah itu gratifikasi atau tidak? Kalau kita cek ya dari pengertian gratifikasi secara umum ya tentang pemberian itu memang
ada beberapa Bu Waris mungkin bisa dimute dulu Bu, suaranya Pak Taufik masuk. Ya makasih, terima kasih Bu Waris. Ya jadi itu ya terkait dengan pemberian ya tadi ya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Mbak Nikma adalah tentang anak-anak sekolah ya. Jadi sekolahnya sudah selesai, sudah lulus. Jadi saat kelulusan kemudian memberikan barang-barang ke sekolah ya. Dalam hal ini bisa kadang bentuknya kipas angin atau mungkin papan tulis atau yang lain yang itu kemudian digunakan untuk fasilitas sekolah. Nah, kalau pemberian kenang-kenangan secara kelulusan ini itu kita harus lihat secara lebih mendalam dulu. Yang pertama, apakah ini kaitannya dengan jabatan atau tidak? Yang pertama itu. Jadi eh, mungkin niat dari orang tua tulus ya bahwa memang kita itu memberikan karena ingin supaya berterima kasih lah kepada apa yang sudah diberikan selama anak kita bersekolah di sana ya dan kemudian bisa untuk lulus dengan baik gitu. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan dulu adalah tentang bagaimana ketika guru menerima hadiah itu apakah dia akan punya budaya mengharapkan. Jadi ketika nanti tradisi ini dikhawatirkan nih ketika nanti berlanjut karena mungkin periode ini tidak masalah karena orang tuanya mampu. Cuma ketika periode selanjutnya katakanlah orang tuanya kok kurang mampu terus ternyata pemberiannya agak kurang dengan pemberian dari orang tua di tahun yang sebelumnya. Nah, ini kemudian ada yang bisa muncul ya budaya mengharapkan ini pemberian dari sekolah. Tetapi kalau secara umum karena ini pemberiannya adalah ke sekolah, yaitu bisa dianggap sebagai hibah ya. Jadi intinya sumbangan atau hibah yang itu tidak mengikat ya. Misalnya ini karena untuk sekolah jadi diberikan dalam bentuk kipas angin, nah itu nggak masalah. Cuma yang dikhawatirkan adalah nanti ada budaya mengharap nih dari pihak sekolah untuk nanti membanding-bandingkan pemberian-pemberian yang sebelumnya. Jadi memang kalau saya menjawabnya memang sebaiknya itu tidak ya dan kemudian bisa diberikan pengertian kalau misalnya pemberian itu adalah gratifikasi bukan rezeki ya. Jadi itu adalah sesuatu yang memang ada kaitannya dengan kepentingan. Tetapi kalau misalnya memang itu sudah ya tidak memungkinkan dan itu harus dijelaskan dengan clear bahwa pemberian ini adalah sifatnya itu hibah kepada institusi dan memang tidak ada yang mengikat. Jadi bukan sesuatu yang kemudian dari sekolah harus menyediakan apa dari itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya sekedar hibah yang itu fungsinya adalah ya membantu ya intinya sumbangan saja ke sekolah supaya nanti bisa bermanfaat untuk seluruh siswa yang bersekolah di sana gitu. Jadi itu Mbak Nikma. Oke, baik. Nggih, terima kasih Mas Arief. Ya. Oh, iya, ya. Kemudian mungkin Bu Aris. Ya, terima kasih Pak Arif. Kalau saya sih gini, pada saat kita pelatihan, terus kebetulan fasilitatornya itu teman, gitu ya, Hmm. teman pada dari Poltekkes Bandung. Oh, Bawalah dia roti dan lain-lain, gitu ya, untuk pribadi. hmm. Nah, seperti itu gimana itu? Karena teman aja sih. Dan pas kesini ketemu gitu aja. Ini termasuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau bagaimana? Ya. Oke, terima kasih Bu Aris atas pertanyaannya ya. Jadi ini kondisinya berarti dalam kondisi pelatihan ya kemudian fasilitatornya itu sudah kenal lama ya Bu Aris ya kemudian ketika datang kemudian memberikan hadiah kepada Bu Aris sebagai sebagai teman ya. Gitu. Hmm. Jadi kalau terkait dengan pemberian ini, pemberian antar dengan hubungan personal ya dengan rekan kerja atau dengan yang berarti kalau dalam itu konteksnya mantan rekan kerja. Nah, pemberian itu yang yang pertama harus dilihat posisinya dulu. Apakah kalau saat di situ kita termasuk sebagai panitia pelatihannya atau tidak? Nah, kalau saat di kondisi tersebut kita sebagai panitia dan beliau ini adalah seorang fasilitator, maka itu bisa dikatakan ada konflik kepentingan di situ karena kita sebagai panitia yang menyediakan tempatnya kata memfasilitasi berarti kan ada konflik of interest bahwa pemberian itu menempatkan
jadi di area yang abu-abu lah, jadi syubhat lah istilahnya. Karena memang itu sedang di jabatan di mana kita punya pengaruh ke situ. Jadi ada konflik kepentingan. Tetapi kalau misalnya di situ Bu Aris bukan panitianya ya, jadi hanya kebetulan ada di situ ya, dan kemudian sedang fasilitator di pelatihan yang lain, nah itu enggak masalah ya, karena memang itu pemberian sebagai rekan kerja, sebagai teman gitu. Kalau itu seperti itu kira-kira jawabannya Bu Aris. Iya, kebetulan sih kemarin itu bukan jadi panitia, Oh ya, enggak. panitianya yang lain gitu. Ya Ya, berarti terima boleh Bu. kasih. Berarti boleh ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Ari. ya sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain karena penting ya terkait dengan gratifikasi ini. Apabila ada yang masih ragu-ragu dan ingin ditanyakan, dipersilakan. Oh, Mbak Eva ya, silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tadi disampaikan ketika ada konflik kepentingan, ketika kita ada di situ bisa jadi panitia kan harus dilaporkan gitu ya. Jadi mungkin yang selama ini saya kerjakan agak kurang tepat juga ya, karena dulu ketika saya jadi panitia itu seringkali beberapa fasilitator membawakan oleh-oleh, gitu kan. Karena oleh-olehnya saya hitung itu juga nggak banyak gitu, dan mungkin karena agak riwah melaporkan jeleknya saya itu, langsung saya hitung harganya kira-kira habis berapa, ketika pulang saya balikin dengan harga yang sama oleh-oleh sini gitu. Jadi seakan-akan barter. Itu kurang tepat ya Mas Arief gitu. Ya, sebenarnya kalau secara teknis tetap harus dilaporkan ke UPG Mbak, secara teknis. Cuma ya jadi memang kalau misalnya ya tetap, karena gini, kalau pelaporan gratifikasi itu meskipun kita terima atau kita tolak, nah dua-duanya itu harus dilaporkan. Nah, tapi memang kadang-kadang kan katakanlah nyari Mbak Palupi, katakanlah kan susah kadang-kadang. Nah, itu bisa langsung dilaporkan lewat online saja, lewat aplikasi Gol KPK. .go.id. Nah, itu bisa lewat Play Store, bisa di websitenya juga, di web app-nya. Jadi tinggal dilaporkan ke situ. Nanti kemudian dari sana akan diberikan. Jadi ya itu Mbak Eva, ya kan memang gratifikasi ini entah itu diterima atau ditolak, memang dari UPG memang menyarankannya untuk selalu dilaporkan gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu ya, jadi ada lagi Bapak Ibu. Ribut Mas Arief, monggo. Ya, jadi memang itu ya, kalau untuk pelaporan ini bisa dilakukan sendiri, jadi lewat aplikasi Gol KPK, dan dari Gol KPK itu nanti ada pilihannya, apakah ingin dilaporkan juga ke instansi terkait atau tidak. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita kan sebagai pegawai Kemenkes ya. Jadi dari Gol KPK itu nanti ada pilihannya, apakah nanti perlu dilaporkan ke UPG atau pelaporan ini bersifat rahasia juga ke UPG. Jadi yang tahu hanya kita dan KPK. Itu bisa digitukan juga. Itu Mas Nanda. Oke, baik, masih ada waktu Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo Mas Nanda, suara saya masuk J, nggak? Mas masuk Nanda. Bu Arlin, masuk Bu Masuk Arlin, ya? J, masuk. Ya, oke, makasih Monggo ya, Bu Arlin, J. Manda. Oke, Mas Arief izin ya, Mas Arief. Iya, Bu. Ya, itu gini, Mas Arief. Kalau gratifikasi ini kan tadi diterima, ya, kalau diterima kan ada kewajiban melapor. Bahkan kalau di laporan di KPK itu kan bisa masuk laporan penerima atau laporan penolakan gitu ya. Nah, kalau mana yang lebih kita rekomendasikan Mas Arief? Misalkan kita baru ada pelatihan ya, tapi di Lala kan pelatihannya sekarang itu daring ya. Andai besok itu ada pelatihan blended lah ya. Nah, misalkan ada peserta yang membawa oleh-oleh ya, mana yang lebih direkomendasikan
dalam membangun budaya apa Mas Arif, budaya anti gratifikasi gitu ya. Kadang kan gini, kadang menolak itu kan tidak enak ya, karena orang memberi itu kan tidak ada maksud untuk apalah ya, tanda petik apa, karena kebetulan misalkan ada salah satu peserta yang contoh saya ambil paling mudah, peserta dari Demak itu kan di sana khas apa ya, jambu ya Mas Arif. Sebetulnya mungkin mereka memberi itu tidak hanya bermaksud memberi, tapi juga memperkenalkan ini loh di Demak itu ada jambu. Jadi kalau Anda ke Demak bisa beli kan, bisa ya seperti itu. Nah, ketika itu kita terima karena kita sudah sadar, berarti kan pasti dilaporkan ke UPG ya. Tetapi dalam rangka untuk membangun mindset anti gratifikasi, apakah sebaiknya diterima, kemudian dilaporkan, atau kita tolak saja karena dengan maksud untuk memutus rantai gitu. Karena kalau kita tidak putus seperti itu kadang ada kalanya, kemarin bawa apa? Ya, bawa ini gitu kan. Tapi kalau diterima nggak diterima, tapi kan yang memberi itu nggak tahu kalau itu kita laporkan, dan bahkan tidak tahu kalau itu kita tidak makan gitu kan. Karena kan udah ada anjuran kalau itu makanan berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan, tidak kita makan gitu. Tapi kan tidak semua orang itu paham. Tapi kalau saya itu kadang berpikir Mas Arif, kalau ditolak kan nanti angkatan berikutnya nggak usah bawa. Kenapa? Kemarin itu ditolak sama panitia penyelenggara, misalnya seperti itu. Nah, dalam rangka diskusi, kira-kira mana Mas yang harus kita bukan sepakati ya, tapi mana sih yang lebih memberikan efek untuk membangun mindset anti gratifikasi. Itu ya Mas Arif. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Baik, terima kasih Bu Arlin atas insight-nya. Jadi menarik ya yang disampaikan oleh Bu Arlin. Dan memang saya sependapat secara umum ya, bahwa memang ketika kita menerima pemberian, meskipun kita bisa melaporkan ke Gol KPK, akan lebih besar dampaknya kalau misalnya kita akan langsung menolak di depan. Jadi meskipun kita ya mungkin kita menyadari ya bahwa menolak pemberian itu kadang-kadang kan ada rasa pekewo ya, kan kita di Jawa ya, ada rasa pekewo, rasa tidak enak ya, rasa kok kayak kurang menghargai gitu. Tapi itu adalah satu hal yang penting, karena dengan kita melakukan penolakan itu, yang pertama kita menunjukkan bahwa tulisan zona integritas, tulisan bahwa kita itu wilayah bebas dari korupsi, itu tidak hanya sekedar tulisan ya, tetapi memang betul kita sudah praktikkan ya, dalam hal ini kita dengan melakukan penolakan. Dan penolakan itu pun juga pasti bisalah untuk diterima ya, karena memang karena dengan kita menolak pemberian itu ya kita dan dijelaskan sih, itu yang penting juga ya, kita menjelaskan bahwa pemberian itu dalam bentuk apapun selama ada konflik kepentingan di antara menerima dan pemberi itu masuk sebagai gratifikasi yang harus ditolak. Nah, gratifikasi yang harus ditolak itu kalau kita tolak secara langsung itu akan lebih besar dampaknya. Karena jadi orang-orang jadi tahu ya bahwa oh ini ternyata di Bapelkes Semarang itu pegawainya ketika diberi akan menolak gitu. Jadi itu akan jadi sebuah konsensus ya. Jadi akan diterima secara umum bahwa oh memang kita tidak usah nih membawa pemberian ke Bapelkes Semarang, bahwa meskipun kita kenal tapi kalau kita ada konflik kepentingan ternyata nanti tetap akan ditolak gitu. Nah itu yang sebenarnya yang ingin kita wujudkan. Zona integritas itu sebenarnya ya salah satunya seperti itu ya, jadi menciptakan lingkungan atau sistem yang bebas dari korupsi. Nah tapi memang kalau misalnya betul-betul nih pekewo atau apa ya sebaiknya sih dilaporkan langsung ke UPG ya, supaya nanti UPG yang bisa menindaklanjuti ya. Kalau misalnya perlu bantuan, kan kita menolak sendiri ya enak ya, minta bantuan UPG-nya yang menolakkan ya, ya bisa ya nanti supaya bisa dibantu dan kemudian bisa memberikan ya edukasi lah tentang bagaimana gratifikasi ini memang harus ditolak ya, dan kita dengarkan terus ya tiap jam 10 ya, mungkin tolak dan laporkan ya. Jadi kalau ada gratifikasi kita tolak,
Kalau misalnya terpaksa kita terima ya kita laporkan. Saya kira begitu Bu Walin. Matur nuwun Mas Arif. Ya, sama-sama Bu Walin. Ya. Nggih, menarik nih diskusi antar master anti korupsi. Oke, barangkali masih ada yang ingin dikonfirmasi lagi, silahkan Bapak Ibu, karena penting ya. Jadi kami masih buka pertanyaan, monggo. Waktunya udah habis kok. Iya, udah juga 32 ini. Kalau tidak ada, mohon Mas Arief nih memberikan closing statement terkait apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Monggo Mas Arief. Oh iya, baik, terima kasih ya Mas Nanda ya. Tidak terasa ya kita sudah ada di menghujung ya pertemuan pada siang menjelang sore hari ini ya. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan itu adalah sekedar sharing Bapak dan Ibu yang mengingatkan kembali dan juga sekaligus memberikan informasi ya tentang peraturan KPK yang baru ya, peraturan nomor KPK nomor 1 tahun 2026 tentang pelaporan gratifikasi. Jadi memang sudah ada perubahan dan termasuk ada pelonggaran terkait dengan jumlah biaya atau besaran dari yang bisa diterima dan sama rekan kerja tadi dari 300.000 menjadi 500.000. Nah, gratifikasi itu ya itu adalah pemberian yang dalam arti umum dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada yang wajib ditolak ya dan itu sebaiknya memang kita tolak karena akan berpengaruh pada konflik kepentingan yang mungkin kita bisa memengaruhi pendapat ataupun hal-hal yang lainnya yang ada di depan kita. Nah, daripada kita memberikan hadiah kepada individu, pegawai negeri, panitia, atau media suara yang kemudian bisa berpotensi menjadi gratifikasi yang terlarang, ya, langkah baiknya kita kalau memberikan pemberian ya kita berikan ya sedekah jariah untuk kepentingan umum, ya untuk institusi dan sebagainya sehingga bisa menjadi ya, hasil yang lebih baik. Dan memang dengan pelaporan gratifikasi ini ya bisa dilaporkan sendiri dan bisa juga melalui UPG atau unit pengendalian gratifikasi. Jadi harapannya adalah bagaimana kita sebagai Bapelkes Semarang yang mulai tahun ini ya sudah dipercaya mendapatkan WBK, wilayah bebas dari korupsi tingkat nasional, bisa kita pertahankan bersama-sama. Karena membentuk suatu lingkungan anti korupsi itu tidak hanya dari diri sendiri ya, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama sehingga terbentuklah zona integritas yang betul-betul integritas, tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi memang sebuah komitmen dan kenyataan yang bisa kita rasakan bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Nanda. Terima kasih Mas Arief sudah menyampaikan apa yang pada siang hari ini. Dari materi yang telah disampaikan, intinya itu kita dapat memahami ternyata integritas itu tidak hanya tentang menghindari pelanggaran, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang menjadi jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Kemudian pemahaman yang baik mengenai gratifikasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tempat kita bekerja. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Arief atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh Bapak Ibu peserta Dispala yang telah mengikuti secara aktif kegiatan ini. Semoga materi yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan semakin memperkuat komitmen kita untuk menjaga integritas diri serta organisasi. Mungkin begitu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tanda, terima kasih Mas Arief, serta terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif
yang luar biasa pada sesi diskusi Jusfala edisi ke-17. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Babelkas Semarang untuk dapat menutup acara secara resmi. Kepada Bapak Hudori SMKM kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ari. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah 2 jam sudah ya kita bersama-sama sharing session dalam Juspala edisi 17 mengenal gratifikasi guna menjaga integritas diri. Tadi sudah dibahas banyak oleh narasumber kita, Mas Arief ya. Terima kasih disampaikan Mas Arief atas sharing sessionnya yang tentunya ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah berperan aktif ya di dalam sharing session ini hingga 2 jam ini tidak terasa ya, kita sama-sama bisa mengikuti sharing session pada sore hari ini. Tentu integritas ya tadi sudah banyak dibahas, gratifikasi seperti apa yang harus dilakukan. Nah, tinggal bagaimana implementasi di kemudian hari ya. Saya sepakat bahwa ini adalah untuk kita laksanakan bersama-sama, saling colek, saling mengingatkan di antara kita ya, untuk kita tetap menjaga integritas di Babelkas Semarang secara bersama-sama. Dengan demikian, saya rasa cukup ya Juspala edisi 17 hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi. Juspala edisi 17 mengenal gratifikasi guna menjaga integritas diri Babelkas Semarang saya nyatakan ditutup secara resmi. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Kepala yang telah menutup acara secara resmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini kayaknya mau Juspala atau anti korupsi, Butina? Pak Haris toh. Oh, Pak Arif. Pak Arif, Iya, wah, kayaknya apa? ya jus pala aja atau jus pala. Juspala aja. Oke, siapa tahu edisi spesial ya. Oke, Mas Keneng siap ya, Bapak Ibu semuanya. Pakai tangan kiri, ya untuk huruf ini seperti ini. Nah, ya semuanya ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi daftar hadir nih. Terima kasih, Ya, Jennifer ya. ini. Si,